Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei-Deten. Bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Kata Nabi, syariat saja fasik, hakikat saja zindik. Karena agama itu adalah ma'rifatullah. Awal bermula agama adalah kapan engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi agama itu bermula atau dengan fondasi dasar adalah pengenalan akan Tuhannya terlebih dahulu. Syariat itu hukum atau undang-undang, norma, aturan, tata cara yang dibuat agar jasmani kita itu tertib. Ini yang disebut dengan syariat. Syariat ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu zamannya Rasul utusan masing-masing. Makanya umatnya Rasul terdahulu itu berbeda-beda syariatnya karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu existing zamannya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ibaratnya syariat Nabi Nuh berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim ataupun Musa ataupun Isa ataupun Nabi Muhammad. Itu berbeda-beda karena syariat itu adalah hukum, aturan, undang-undang, norma yang dibuat agar jasmani kita itu tertib. Yang ini masih sifatnya adalah horizontal antara manusia dengan manusia atau dengan alam semesta. Ini adalah syariat. Sedangkan hakikat itu adalah adanya ketersambungan antara manusia dengan Tuhannya. Ini yang disebut dengan hakikat. Nah, hanya saja ketersambungan ini mesti melewati sebuah metodologi. Nah, ada teknik, jalan dan caranya, dan juga rukun dan syaratnya. Ini baru orang yang berhakikat. Jadi seandainya ada orang yang mengaku berhakikat tapi tidak melalui metodologi, rukun dan syarat, jalan dan caranya, ini pastinya hakikatnya bukan dalam bimbingan utusan atau rasul, tetapi dalam bimbingan syaitan. Nah, makanya syariatnya hakikat adalah mesti memakai sebuah metodologi beserta rukun dan syaratnya. Nah, jika tidak memakai metodologi, maka sama saja dengan mengingkari rasul. Karena hubungan antara manusia dengan Tuhan itu mesti melalui seorang utusan atau rasul. Karena Allah Ta'ala menghampiri alamnya manusia dunia lalu memakai seorang utusan. Maka manusia dalam berhubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memakai atau melewati seorang utusannya. Yang itu ada di baliknya metodologi beserta rukun dan syarat. Nah, metodologi ini
bahasa Islam disebut dengan toriko atau tarekat. Di agama lain pun ada nama teknik jalan dan cara dalam berhubungan dengan Tuhannya. Nah, jadi ini adalah definisi antara syariat dan hakikat. Makanya syariat saja fasik karena ini masih ranah horizontal antara manusia dan juga alam semesta. Sedangkan hakikat saja sindik, ada yang tersambungan tetapi tidak memakai syariatnya hakikat. Syariat hakikat itu sindik ketika tidak mulai metodologi. Nah, karena syariatnya hakikat mesti melalui metodologi. Nah, dahulu Bani Israel itu adalah kaum yang sangat dicintai oleh sayang oleh Tuhan. Tetapi lambat laun, lama-lama pun Bani Israel itu dimurkai atau dilaknat Tuhan. Karena apa? Dahulu awalnya itu ma'rifat, mengenal akan Tuhannya. Akan tetapi lambat laun pun terkikis menjadi syariat kembali. Jadi dulu itu kaum Bani Israel atau yang sekarang itu Yahudi sebagai ikoniknya, ini adalah condong ke ilmu syariat, menjadi ilmu syariat saja. Nah, kemudian di agama Nasrani ini ikoniknya dengan ilmu hakikat. Nah, dahulu pun pada awal dipimpin oleh Nabi secara langsung, hakikatnya itu ada metodologisnya, yaitu melalui utusannya, yaitu Nabi Isa itu sendiri. Ketika terpimpin oleh seorang rasul utusan di zaman itu, maka metodologinya adalah langsung dipimpin oleh seorang utusannya itu. Tetapi lambat laun pun, nah hakikatnya itu ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala kembali menjadi syariat lagi. Jadi yang awalnya hakikat karena terpimpin langsung oleh utusannya, artinya di situ langsung beserta dengan metodologinya. Karena seorang rasul itu akan menunjukkan jalan dan cara bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi urusan ini pasti akan memegang atau membawa pegangan yang disebut metodologi. Tapi ketika seorang rasul ini diangkat atau berlindung, maka lambat laun pun hakikat itu menjadi syariat kembali. Tapi momentumnya adalah sebenarnya adalah hakikat. Makanya Nabi di agama Nasrani itu condong akan hakikatnya. Tapi lambat laun menjadi syariat kembali. Tapi jangan paksakan syariatnya di zaman ini dengan syariatnya di zaman Rasul sebelumnya itu sama, pastinya berbeda karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu zamannya masing-masing. Nah, sedangkan selanjutnya di agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad mengembalikan adalah kemurnian antara agama tauhid, yaitu agama yang bermakrifat. Nah, agama yang bermakrifat ini adalah hasil daripada pembelajaran atau pelajaran dari syariat dan hakikat. Jadi syariat dan hakikat yang dikerjakan bersama-sama menghasilkan ma'rifatullah. Jadi syariat adalah antara manusia dan manusia horizontal, sedangkan hakikat adalah vertikal, sambungannya menuju Allah Ta'ala. Jadi syariat dan hakikat inilah yang menghasilkan adalah ilmu ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu adalah syariat dan hakikat. Sedangkan syariatnya hakikat mesti melalui metodologi. Nah, sedangkan syariatnya ma'rifat itu mesti melalui hakikat. Jadi orang-orang berma'rifat mesti syariatnya dan hakikat, dengan hakikat mesti melalui metodologi. Nah, syariat itu dalam dunia itu syariatnya orang berma'rifat itu adalah syariatnya berbuat daripada ma'rifat tersebut. Jadi berbeda sekali dengan syariat yang tanpa metodologi dan syariat yang dihasilkan daripada ma'rifatullah. Jadi syariatnya orang berma'rifat itu mesti melalui tahapan ilmu, hakikat dan tarekat. Nah, sedangkan syariatnya yang tanpa didasarkan ilmu, tarekat dan hakikat pasti syariatnya syariat fasik.
Fasik itu apa sih? Fasik itu menjauhi akan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi justru malah menjauhi, bukan mendekati. Nah, di akhir zaman ini, ya, di akhir zaman, kenapa akan diturunkannya seorang Nabi Isa kembali ke alam dunia? Padahal jelas Khatamul Anbiya itu Nabi Muhammad, ya, yang arwahul muqaddasah, yang agama bermakrifat, agama yang mengenal Tuhannya. Tetapi di akhir zaman itu Nabi Isa akan diturunkan kembali ke alam dunia untuk memerangi Dajjal. Kenapa harus Nabi Isa? Tidak Nabi Musa, Ibrahim, Nuh atau yang lainnya. Tapi kenapa harus Nabi Isa? Nah, di agama Islam pun yang awalnya bermula dari kenal Allah Ta'ala itu ma'rifat, nah, lambat tahun pun setelah ditinggalkan oleh junjungan Nabi Muhammad, lama-lama pun terkikis menjadi syariat kembali. Jadi yang awalnya agama tauhid bermakrifat, karena terkikis itu bukan serta-merta terkikis dengan sendirinya, bukan, tetapi ada pihak-pihak lain yang menginginkan untuk memutus rantai hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu banyak sekali kekerasannya yang diawali dari menghilangkannya sebuah metodologi atau membid'ahkan metodologi atau tarekat dan lain sebagainya. Kemudian banyak lagi yang mengatakan bahwa Rasulullah itu telah tiada atau telah mati. Nah, kemudian ada lagi banyak lagi yang Mi'raj itu hanya untuk Nabi saja, umatnya tidak bisa Mi'raj. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang seperti ini yang dihembus-hembuskan sehingga umatnya itu menjadi terdogma. Akhirnya agama yang berawal dari mengenal akan Allah Ta'ala menjadi syariat kembali. Karena apa? Ketika tarekat atau metodologi itu dianggapnya bid'ah atau sesat atau tidak ada di dalam zaman Nabi, maka otomatis hakikatnya pun nggak ada. Karena jalannya hakikat itu mesti melalui tarekat. Nah, jika tidak ada hakikat, maka tidak mungkin muncul tentang ma'rifat atau mengenal Allah Ta'ala. Karena jalannya mengenal Allah Ta'ala mesti melalui hakikat vertikal. Tidak serta-merta kita langsung bisa mengenal Allah Ta'ala, tidak bisa, pasti ada tahapan ilmunya. Nah, di akhir zaman ini agama Islam pun yang bermula awalnya ma'rifat mengenal Allah Ta'ala, lambat tahun pun akhirnya menjadi syariat kembali. Nah, kemudian bagaimana setelah turunnya semua umat semua ternyata dari agama-agama sebelumnya pun untuk menjadi syariat. Agama Nasrani pun sebelumnya hakikat pun turun menjadi syariat. Kemudian Islam pun yang awalnya bermakrifat tauhid akan mengenal Allah Ta'ala pun menjadi syariat kembali. Nah, ini di akhir zaman kenapa yang diturunkan adalah Nabi Isa yang dari utusan yang di zaman Nasrani atau agama Kristen. Nah, karena Nabi Isa itu adalah ikonik agama yang di situ pengaruh adalah ilmu hakikat. Karena apa? Untuk mengembalikan agama yang bermakrifat atau agama yang tauhid tentang Allah Ta'ala mesti melalui syariat dan hakikat. Sedangkan di zaman sekarang ini sudah hampir semuanya ternyata agama hanya sekedar syariat saja. Walaupun agama Islam ternyata hanya sekedar syariat. Walaupun agamanya Kristen ternyata hanya syariat saja. Walaupun agama Hindu ternyata hanya sekedar syariat saja. Tapi hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang hakikat itu telah hilang. Makanya diturunkanlah kembali yang disebut dengan Isa, Nabi Isa Al-Masih. Isa ini adalah bukan sesuatu ikonik yang dibaliknya ada sistem yang akan mengembalikan agama itu menjadi bermakrifat kembali, tauhid kembali,
Jadi sekarang, di zaman sekarang itu semuanya ternyata hanya sampai di syariat saja. Nah, untuk bisa melekat diri kepada Tuhannya, maka diperlukan ilmu yang satunya lagi, yaitu ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini ikoniknya Nabi Isa atau Isa Al-Masih. Jadi diperlukan ilmu syariat dan hakikat inilah maka akan muncul ma'rifatullah agama tauhid. Nah, dengan waktunya, momentumnya, ketika Nabi Isa turun ke alam dunia membawa ilmu hakikat yang dibaliknya melalui metodologi, jalan dan caranya, kemudian rukun dan syaratnya, syariat agama apapun jika menggandeng dengan metodologi yang dibawa oleh Nabi Isa, maka otomatis syariat dan hakikat itu akan muncul kembali ma'rifatullah. Jadi agama yang mengatakan Allah Ta'ala dari seluruh sudut pandang semua agama. Inilah adalah Nabi Isa Al-Masih yang ditunggu oleh semua umat manusia. Tetapi Nabi Isa ini bukan dalam dunia, syariatnya adalah syariatnya agama Islam. Karena apa? Untuk menyempurnakan agama Islam. Agama Islam yang awalnya ma'rifat itu menjadi syariat, kemudian dibutuhkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini dari Nabi Isa. Nah, kemudian setelah ilmu hakikat ini diturunkan melalui metodologi yang waras dan mutlak jalan serta rukun dan syaratnya, maka akan terjadi ma'rifatullah, mengenalkan Allah Ta'ala. Jadi antara Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih sudah terbayangkan. Nah, Isa Al-Masih adalah menyambungkan hubungan kembali antara manusia dengan Allah Ta'ala. Sedangkan syariat saja itu pastinya akan buatnya sidik atau fasik, menjauhkan diri daripada ketaatan akan Allah Ta'ala. Nah, makanya ma'rifat itu hasil daripada ilmu syariat dan hakikat. Dan ilmu hakikat itu mesti melalui metodologi beserta rukun dan syaratnya. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek ilmu tarekat Naksabandi di Nusantara. Salam untuk bangkit agama tauhid, salam untuk umat beragama, salam taklim marifat. Billahi a'lam maksudi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.